Ya, perhatikan. Pada kesempatan ini, Bapak akan mengkombinasikan dengan materi kelas 11 kemarin ya. Materi kelas 11 kemarin kan mungkin agak lupa-lupa ingat. Saya kombinasikan dengan materi yang kelas 12 ini. Jadi sebenarnya untuk yang kelas 12 ini, materinya ini transformasi geometri tapi khusus hal-hal tertentu, kondisi tertentu ya. Misalnya translasi vertikal dan horizontal saja yang dilihat ya. Padahal tidak hanya itu saja. Kalau di kelas 11 itu lengkap ya. Kalau kelas 11 itu lengkap, sudah lengkap. Cuma ya yang kelas 12 ini hanya difokuskan kepada translasi vertikal dan translasi yang vertikal dengan horizontal. Coba dulu waktu di kelas 11 ya, translasi pergeseran yang kemarin dulu pernah Bapak ajarkan di kelas 11 itu kalau mencari bayangannya X aksen Y aksen sama dengan XY tambah AB. Nah, X plus A, Y plus B. Ya, kalau translasi dua kali X plus A plus C, Y plus ya, Y plus B plus D. Nah, khusus materi kelas 12 ini hanya difokuskan pada translasi vertikal dan translasi horizontal saja. Nah, nanti kalau translasi vertikal A ini berarti vertikal ini berarti sumbu Y, berarti dia pakai B. Ya, hanya pakai B saja. Padahal kalau di kelas 11 di sini A dan B translasinya di kelas 11 itu AB ya, langsung A dan B. Kalau di kelas 12 ini dilihat satu persatu translasi vertikal hanya dilihat B 0, 0B ya. Kemudian translasi horizontal A0 ya. A0. Ini horizontal digeser sejajar sumbu X. Itu A0. Kalau dia translasi vertikal 0B. Nah, khusus translasi ini kalau digeser ke kanan positif A ya, horizontal ya. Kalau digeser ke kanan positif A, kalau digeser ke kiri negatif A, kalau digeser ke atas itu positif B, kalau digeser ke bawah itu negatif B. Nih, gesernya seperti ini. Screenshot dulu yang ini. Ya, udah screenshot ya. Saya jelaskan berikutnya. Ya, udah di screenshot. Nah, untuk di translasi horizontal ini Y-nya ya, Y sama dengan F X min A. Y aksennya. Jadi maksudnya gini. Y sama dengan Fx itu akan menjadi Y aksen Fx min A. Ini untuk yang horizontal. Sedangkan yang vertikal ini ya Y sama dengan Fx akan menjadi Y aksen sama dengan Fx plus B. Ya. Screenshot dulu nih. Ya, dari screenshot. Yang ini di screenshot ulang. Ya, ya. Kita lanjutkan lagi. Saya ambil soal ini dari asesmen harian. Nanti dicek ya, asesmen harian. Tapi tidak Bapak ambil semuanya, sebagian aja. Diketahui Fx sama dengan X kuadrat plus 5 digeser 5 satuan ke bawah. Ke bawah itu berarti ke bawah B.
Berarti translasinya ini adalah 0 ke bawah itu negatif 5. Ya, negatif 5. Ya, ke bawah. Saya gunakan dua cara. Cara yang kelas 12 dengan cara waktu di kelas 11. Nanti jawabannya sama. Saya jelaskan ya. Sekarang cara yang pertama, kalau ditranslasikan ke bawah, tadi ke bawah itu berarti sumbu Y. Jadi pakai Y, Fx sama dengan Yxn, Fx plus B. Fx plus B. Ya. Cara pertama, ya. Cara pertama, berarti Y sama dengan Fx akan menjadi Y aksen sama dengan Fx plus B. Berarti Fx-nya ini, ya, Fx-nya adalah X kuadrat plus 5. Jadi Y aksennya ini jadi X kuadrat plus 5 plus ini B-nya. B-nya min 5. Jadi Y aksennya adalah X kuadrat. Ya, aksennya hilangkan, Y sama dengan X kuadrat. Sekarang cara kedua. Cara kedua itu pakai cara waktu di kelas 11. Jadi biar kamu tahu, biar nggak bingung gitu loh. Kenapa ini saya terangkan dua-duanya, biar kamu nggak bingung. Karena kok di kelas 12 ini kok rumusnya seperti ini. Kok di kelas 11 beda lagi. Tapi sama. Cara kedua, pakai cara kelas 11 kemarin. Jadi X aksen, Y aksen sama dengan XY plus ini ya, translasinya 0 min 5. Jadi X, ya, X aksen Y aksen sama dengan X tambah 0 berarti X, Y tambah min 5 berarti Y min 5. Berarti kesimpulannya X sama dengan X aksen, Y min 5 sama dengan Y aksen, berarti Y-nya adalah Y aksen plus 5. Ya. Dah, kita tulis Fx sama dengan X kuadrat plus 5. Fx itu Y sama dengan X kuadrat plus 5. Masukkan Y-nya dan X-nya ini ke sini. Y-nya adalah Y aksen plus 5 sama dengan X aksen kuadrat plus 5. Berarti Y aksen sama dengan X aksen kuadrat plus 5 min 5. Jadi Y aksen sama dengan X aksen kuadrat. Y sama dengan X kuadrat. Sama. Yang cara kelas 12 ini lebih cepat karena dia langsung. Kalau pakai cara yang kelas 11 sama jawabannya. Biar kamu nggak bingung aja, ini saya terangkan dua-duanya ya. Y sama dengan X kuadrat itu ya, Y itu sama dengan Fx. Ya, screenshot dulu. Saya gunakan dua cara biar kamu nggak bingung. Sudah di screenshot. Kita lanjut soal berikutnya. Garis Y ditranslasikan T20, berarti ini A-nya ya. Nah, kalau ditranslasikan digeser 2, berarti ini kan A-nya 2, berarti ini ditranslasikan horizontal ya. Horizontal. Nah, kita lihat rumusnya. Kalau horizontal itu bagaimana? Y sama dengan Fx, Y aksen Fx min A. Ya. Y sama dengan Fx akan menjadi Y aksen sama dengan Fx min A. Ya. Berarti Y aksen sama dengan Fx, A-nya adalah 2, jadi min 2. Nah, masukkan ke fungsi ini. Ya. Y-nya ini adalah 6x plus 4. Jadi masukkan ke situ, jadi Y aksennya ini Fx min 2. Berarti 6 kurung X-nya diganti. X min 2 ditambah 4. Jadi Y aksennya adalah 6x min 12 plus 4. Berarti Y aksennya adalah 6x min 8. Aksennya hilangkan 6x min 8. Ini cara pertama. Cara pertama itu pakai cara teori kelas 12 ya. Cara kedua yang seperti kelas 11 kemarin,
Kita tulis X aksen Y aksen sama dengan XY plus translasinya 20. Jadi X aksen Y aksen sama dengan X plus 2 Y. Ya. Jadi Y-nya sama dengan Y aksen, X plus 2 sama dengan X aksen, berarti X-nya adalah X aksen min 2. Jadi fungsinya ditulis Y sama dengan 6X plus 4, Y-nya adalah Y aksen, 6 kurung X aksen min 2 plus 4. Jadi Y aksen sama dengan 6X aksen min 12 plus 4. Jadi Y aksen sama dengan 6X aksen min 8. Jadi Y sama 6X min 8. Ini cara yang kedua. Sama caranya, jawabannya sama. Jadi kamu nanti tergantung pakai cara yang mana bebas. Ya, yang penting ngerti. Screenshot dulu. Sudah di screenshot, kita lanjutkan soal berikutnya. Sudah ya. Diketahui hasil translasi ini. Nah, ini berarti ini B-nya. Ya, berarti secara vertikal ya. Ini vertikal, digeser vertikal. Ya, berarti kalau digeser secara vertikal tadi, rumusnya adalah Y sama dengan Fx akan menjadi Y aksen sama dengan ya apa tadi yang B tadi Fx plus B Fx plus B Fx plus B ya Fx plus B. Nah, masukkan Fx-nya. Fx-nya adalah Y aksen. Fx-nya itu Y sama dengan 3 pangkat X min 2. Jadi masukkan di sini Fx-nya 3X min 2 plus BB min 3. Sorry. Salah nulis. Ini X min 2 plus 2. Berarti ini 3 pangkat X min 2 plus 2. B-nya adalah min 3. Jadi Y aksen sama dengan 3. X min 2 min 1. Nih. Ya, aksennya hilangkan Y sama 3. X min 2 min 1. Nih. Ya, ini cara pertama. Cara kedua, sama sebenarnya. X aksen, Y aksen. Jadi X, Y ditambah translasinya 0 min 3. Jadi X aksen, Y aksen sama dengan X. Ini Y min 3. X tambah 0 berarti X saja. Berarti X sama dengan X aksen. Y min 3 sama dengan Y aksen. Jadi Y-nya adalah Y aksen plus 3. Nah, persamaannya kan Y sama dengan 3. Pangkat X min 2 plus 2. Y-nya adalah Y aksen plus 3. Ya, 3 X aksen min 2 plus 2. Jadi Y aksen sama dengan 3 X aksen min 2 plus 2 min 3. Jadi Y aksennya adalah 3 X aksen min 2 min 1. Aksennya hilangkan 3 pangkat X min 2 min 1. Sama ya, jawabannya sama ya. Screenshot dulu. Jadi saya kasih dua-duanya itu biar kamu paham. Cara pertama itu cara yang secara teori kelas 12. Cara kedua cara teori kelas 11 yang dulu kita pelajari. Jadi biar tahu dua cara tapi jawabannya sama. Screenshot dulu. Udah di screenshot, lanjut. Bentuk translasi transformasi Y sama dengan X kuadrat plus 3X min 4 menjadi Y sama dengan X aksen X kuadrat plus 3X plus 4. Gini cara ngerjainnya. Kamu lihat polanya ya. Lihat polanya.
Kalau dilihat polanya ini ditranslasikan terhadap sumbu Y, karena ini yang beda itu hanya di sini. Yang beda hanya di situ saja. Gimana cara ngerjainnya soal ini? Ya, cara ngerjakannya kan gini. Ini di translasi ini vertikal nih. Karena yang berubah di sininya. Ya. Jadi Y sama dengan Fx sama menjadi Y aksen sama dengan Fx plus B. Nah, kita samakan aja ini. Ini Y sama dengan X kuadrat plus 3X min 4. Ini ya, aksennya adalah Y sama dengan X kuadrat plus 3X plus ya. Coba lihat sini. Min 4. Ini cara ngerjainnya. Ya. Ini kan Y sama dengan Fx plus ini. Y aksennya kan ini. Y aksennya adalah X kuadrat plus 3X plus 4. Ini masuk sini. Jadi X kuadrat plus 3X plus 4 sama dengan Fx-nya ini. Masuk ke sini. Ini adalah X kuadrat plus 3X. Ya, min 4 plus B. Nah, ini coret habis. Ini 3X habis. Jadi 4 sama dengan min 4 plus B. 4 tambah 4 sama dengan B-nya. B-nya adalah 8. Berarti kesimpulannya translasinya adalah 0B. Berarti 08. Udah, screenshot dulu jawaban nih. Sudah di screenshot semua? Sudah ya? Kita lanjut berikutnya. Nah, sekarang refleksi pencerminan. Dulu di waktu kelas 11, pencerminan itu banyak sekali ya. Terhadap sumbu X, matriksnya ini. Terhadap sumbu Y, matriksnya ini. Terhadap Y sama dengan X, matriksnya ini. Ini kelas 11 ya. Y sama dengan min X, matriksnya ini. Titik 0,0, matriksnya ini. Garis X sama dengan matriksnya ini, dan seterusnya. Nah, sekarang di kelas 12 itu hanya refleksi vertikal dan horizontal saja. Ya. Berarti yang dilihat ini refleksi vertikal itu terhadap sumbu X. Ya. Terhadap sumbu X. Ya. Berarti terhadap sumbu X itu nanti yang diambil persamaannya yang ini. Ini sama dengan ini. Sumbu X. Jadi persamaannya nanti Y sama dengan Fx menjadi Y sama dengan min Fx. Ini pakai cara kelas 12. Nanti kita pakai cara yang kelas 11. Hasilnya nanti sama, tapi sama-sama sumbu X. Ya. Ya, kita lanjut lagi. Kalau refleksi terhadap horizontal itu terhadap sumbu Y. Nah, kalau sumbu Y itu berarti nanti kita pakai yang ini. Nih, sumbu Y. Berarti untuk kelas 12 itu yang dilihat cuma sumbu X dan sumbu Y saja. Tetapi nanti kalau ada soal yang tidak terhadap sumbu X atau sumbu Y, pakai yang ini, yang lain ya. Paham ya? Kelas 12 itu hanya vertikal horizontal, jadi sumbu X dan sumbu Y aja. Jadi persamaannya sama dengan Y sama dengan Fx menjadi Y sama dengan F min X. Jadi diingat, kalau kelas 12 itu hanya dua fokus, refleksi horizontal dan vertikal. Berarti vertikal itu sumbu ya, vertikal itu sumbu X. Kalau horizontal sumbu Y. Hanya dua ini. Ini dan ini. Padahal di kelas 11 itu sampai banyak sekali. Sampai Y sama dengan X, Y sama dengan min X, dan sebagainya. Jadi nanti kalau ada soal di refleksi Y sama dengan min X, kamu gunakan yang ini. Pakai rumus kelas 11 dulu. Ya.
Kalau refleksi vertikal horizontal hanya sumbu X sumbu Y pakai yang ini sama ini yang atas dan kedua. Jadi tergantung konteks soalnya. Jadi sebenarnya lengkap di SMP di pelajaran di kelas 11 itu lengkap sekali. Cuma ini difokuskan hanya vertikal dan horizontal saja. Lanjut ya. Saya gunakan dua cara biar kamu paham. Direfleksikan terhadap sumbu Y. Direfleksikan sumbu Y. Ya. Pakai cara pertama dulu, cara kelas 12 ya. Kelas 12 itu kan saya jabarkan dulu X plus 2Y min 4 sama dengan 0. Berarti 2Y sama dengan min X. Ini pindah X-nya plus 4. Berarti Y-nya adalah min setengah. X harus dibuat seperti ini. Plus 2. Jadi ini dibagi 2 semua. Nah, kalau terhadap sumbu Y, itu jadinya ini. Nih. Kalau sumbu Y itu ini. Jadi, Y sama dengan min setengah X plus 2 akan menjadi Y sama dengan F min X. Berarti Y sama dengan F-nya itu berarti min X. X-nya diganti min setengah, X-nya diganti min X plus 2. Jadi Y sama dengan ya setengah X ya setengah X plus 2. Kita ikuti polanya, kalikan 2. Jadi 2Y sama dengan X plus 4. Pindah ruas ke kanan jadi 0. X min 2Y plus 4. Jadi X min 2Y plus 4 sama dengan 0. Nah, ini cara yang pertama, X min 2Y plus 4. Sekarang cara kedua, pakai cara waktu di kelas 11. Nah, kalau terhadap sumbu apa tadi? Sumbu Y, berarti matriksnya nanti yang dipakai ini, sumbu Y. Nih. Biar tahu dua-duanya. Nah, langsung kalikan jadinya X aksen Y aksen, min 1 kalikan X jadi min E, ini 0 jadi 0 kali Y. Jadi kesimpulannya X-nya ini min X sama dengan X aksen, jadi X-nya ini min X aksen. Y-nya adalah Y aksen nih. Masuk ke persamaan, X plus 2Y min 4 sama dengan 0. Berarti X-nya adalah min X aksen plus 2Y aksen min 4 sama dengan 0. Kalikan min 1 biar nggak ada minnya. Jadi X aksen min 2Y aksen plus 4 sama dengan 0. Aksennya hilangkan. X aksennya hilangkan. X min 2Y plus 4 sama dengan 0. Jawabannya sama. Sama. Coba lihat. Sama. Cara kelas 12 dan cara kelas 11 sama. Jadi jawabannya B. Screenshot dulu jawabannya. Jadi ini saya kasih dua cara ya biar paham ya, biar kamu nggak bingung kok ini di SMA kelas 12 kok lain dengan kelas 11 ya. Biar nggak bingung, saya kasih duanya biar sama. Udah di screenshot ya, udah ya. Lanjut. Ini direfleksikan sumbu Y sama ya. Sumbu Y berarti ini saya gunakan satu cara aja karena sama-sama sumbu Y. Saya kasih contoh yang ini dengan yang ini. Nah, refleksi sumbu Y kan tadi rumusnya ini. Berarti ini fx-nya ini berarti Y sama dengan 5 pangkat 3x plus 1. Ini menjadi Y aksen sama dengan F min X. Berarti Y aksen sama dengan F. X-nya diganti min X. Jadi 5 pangkat 3 kali min X plus 1. Jadi Y aksen sama dengan 5 min 3x plus 1. Aksennya hilangkan. 5 pangkat min 3x plus 1.
satunya di atas ya. Plus satunya di atas. Soalnya kan X-nya plus satunya di atas. Jadi min 3X plus 1 jawabannya B. Cara kedua nggak usah ya, karena ini mirip dengan yang di atas tadi sumbu Y. Nanti yang sumbu X saya kasih tahu. Screenshot dulu, karena sumbu Y sama dengan yang di atas. Sama aja, nanti kalau diubah-ubah sama. Udah di screenshot, udah ya. Ya, kita lanjut soal berikutnya. Nah, kalau sumbu X, baru saya kasih dua cara. Tadi sumbu Y udah saya kasih dua cara. Sekarang sumbu X saya kasih dua cara. Nah, kalau sumbu X, coba pakai cara yang pertama. Sumbu X. Sumbu X itu pakai rumus ini. Ya, pakai ini. Ya. Y sama dengan X kuadrat plus 9. Nanti jadi Y aksen min Fx. Jadi Y aksen sama dengan min Fx-nya adalah X kuadrat plus 9. Minnya di luar. Jadi Y aksennya adalah min X kuadrat min 9. Aksennya hilang. Nih, jawabannya ini. Nah, sekarang pakai cara yang waktu di kelas 11. Ini cara pertama. Sekarang kita gunakan cara kedua. Kan tadi sumbu Y udah saya kasih dua cara ya. Kalau sumbu X kita pakai dua. Saya kasih contoh dua cara. Ya, ini pakai ini. Jawabannya sama atau tidak. Ini cara kedua. Cara dua itu cara kayak kelas 11 ya. Jadi ini kalau dikalikan jadi X aksen Y aksen. Satu kalikan XX ya. Kali 0 kali Y 0 berarti 0 kali X 0 ini min Y. Jadi kesimpulannya X sama dengan X aksen. Min Y sama dengan Y aksen berarti Y-nya sama dengan min Y aksen. Ini. Masuk ke persamaan. Y sama dengan 5 pangkat 3X plus 1. Fx itu sama dengan Y ya. Diingat-ingat ya. Fx itu sama dengan Y. Itu sama. Berarti ganti aja min Y aksen. 5, 3X aksen. Ya. Plus 1. Nah ini minnya dipindah ke sini. Jadi Y aksen sama dengan ini. Bentar. Bapak salahnya di mana nih? Sumbu. Ini sumbu Y apa sumbu X? Oh, salah nulis. Bapak salah. Sorry. Ini bukan di sini. Kurang satu ini. Cara dua yang ini. Pantesan kok beda. Saya hapus dulu. Ini sudah benar. Yang persamaannya ini yang salah. Ini persamaannya adalah Y sama dengan X kuadrat plus 9. Ini loh, disubstitusikan jadi X-nya adalah X aksen, Y-nya adalah min Y aksen sama dengan X-nya adalah X aksen kuadrat plus 9. Ini saya kalikan min 1 supaya minnya hilang, berarti Y aksen sama dengan min X aksen kuadrat min 9. Aksennya hilangkan, Y sama dengan min X kuadrat min 9. Nah, jawabannya sama. Pakai cara yang SMA kelas 12 dengan kelas 11 itu sama. Jawabannya D, screenshot dulu. Sama loh ya caranya. Jawabannya sama, caranya beda. Udah di screenshot, kita lanjutkan lagi berikutnya. Ini saya gunakan karena ini Y sama dengan min X, berarti tidak pakai cara kelas 12.
Kelas 12 itu hanya sumbu X, pencerminan terhadap sumbu X, dan pencerminan terhadap sumbu Y. Hanya dua saja yang dibahas. Padahal ya pencerminan itu banyak sekali, lebih lengkap kelas 11. Nah ini Y sama dengan min X, Y sama dengan min X, berarti ini berarti saya gunakan matriksnya ini, saya copy ini matriks yang ini. Jadi matriks yang saya pakai ini yang pakai. Makanya yang di kelas 12 ini hanya fokus ke terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kelas 12 ya hanya fokus sumbu X, sumbu Y. Nah, kelas 11 itu lengkap semuanya. Nah, karena soal ini kadang kan beda-beda, kamu jadi bingung. Nggak usah bingung. Berarti kita gunakan pakai cara yang kelas 11 dulu. Kayak yang ini. Ntar lagi mati sambung kembali ya. Jadi ini X aksen, Y aksen. Sama dengan 0 kalikan X. 0. Ini berarti min Y. Ini kalikan ini min X. Jadi kesimpulannya min Y sama dengan X aksen. Berarti Y-nya adalah min X aksen. Kemudian min X, ya, min X sama dengan Y aksen, jadi X-nya adalah min Y aksen.